6 tersangka obstruction of justice atau perintang penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua menjalani sidang dakwaan Rabu kemarin. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Masing-masing jadi pesakitan karena patuh perintah atasan, yakni Ferdi Sambo. Dari nama-nama itu, hanya Irfan Widianto yang bukan anak buah Sambo di Propam Polri. Irfan Widianto ditugaskan memeriksa CCTV di Kompleks Duren 3. Ia tetap menjalankan perintah meski sudah tahu ada penembakan dan korbannya adalah personel polisi. Bahkan, Irfan beraksi tanpa surat tugas. Kemudian terdakwa Irfan Widianto yang sebelumnya sudah mengetahui telah terjadi penembakan di rumah saksi Ferdi Sambo, Komplek Perumahan Polri Duren 3, nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan mengetahui bahwa CCTV di pos security yang menyorot ke lokasi rumah saksi Ferdi Sambo, tempat kejadian perkara, merupakan petunjuk kuat atas terjadinya penembakan. Namun, terdakwa Irfan Widianto tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan KUHP dalam melaksanakan tindakan hukum terkait barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana, ternyata malah Irfan Widianto menyuruh saksi Chong Jiufung alias Afung untuk mengambil dan melakukan penggantian terhadap DVR CCTV atau Tak cuma berpangku tangan, Ferdi Sambo juga memastikan CCTV benar-benar diurus anak buahnya. Dalih yang dipakai adalah soal aib keluarga. Begitu besar pengaruh Sambo, bahkan sampai membuat terdakwa Cuk Putranto takut. Saksi Cuk Putranto dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo dan bertanya, CCTV di mana? Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, CCTV mana jenderal? Kemudian saksi Ferdi Sambo menjawab, CCTV sekitar rumah. Kemudian dijawab lagi oleh saksi Cuk Putranto, sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian saksi Ferdi Sambo katakan, siapa yang perintahkan? Kemudian dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo meminta saksi Cuk Putranto dengan berkata, kamu ambil CCTV-nya, kamu copy, dan kamu lihat isinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah, lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap jenderal. Kemudian Kemarahan Sambo rupanya membekas dalam benak Cuk Putranto. Kemudian pada pukul 20.30 WIB, saksi Cuk Putranto menghubungi saksi Baikuni Wibowo agar datang ke TKP dengan maksud untuk mengkopi dan melihat isi DVR CCTV yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa Irfan Widianto dari pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3. Dan setelah keduanya bertemu, saksi Cuk Putranto menyampaikan, baik, tolong kopi dan lihat isinya. Dan oleh saksi Baikuni dijawab, nggak apa-apa nih. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, kemarin saya sudah dimarahi, saya takut dimarahi lagi. Selanjutnya. Bahkan, ketika sejumlah terdakwa mengetahui skenario Sambo tak sesuai dengan fakta rekaman CCTV yang ditonton, mereka dipaksa bungkam. Para terdakwa tak berani menatap Sambo dan tertunduk lesu. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, Hendra, kamu cek, nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saat saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambo dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambo berkata, kenapa kamu tidak berani natap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengeluarkan air mata. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK berkata, sudah Rif, kita percaya saja. Terkait mematuhi perintah atasan, mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno, bahkan menekankan anggota Polri sebenarnya harus bertanggung jawab pada undang-undang dan hukum. Perintah atasan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Selalu saya katakan bahwa anggota Polri itu bertanggung jawab pada undang-undang atau hukum. Ya. Beda dengan perang ya. Perang itu kan ada perintah komando, perintah atasan itu diikuti. Tapi kalau kepolisian itu atau anggota Polri itu bisa menyatakan bahwa kami keberatan melaksanakan perintah itu. Perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau hukum, itu aja. Budaya beda pendapat itu harusnya tetap diciptakan di Polri supaya pertanggungjawaban polisi itu memang cukup berat, ya kan? Pertanggung jawab sebagai seorang anggota Polri itu di depan hukum dan undang-undang. Kalau kita berbeda pendapat dengan pimpinan, itu risiko paling
paling berat itu adalah mungkin mutasi dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Ya. Ini juga kan akan berganti, itu nggak ada masalah. Para terdakwa bisa menolak perintah atasan jika tak sesuai dengan undang-undang atau hukum, bukannya merusak atau menghapus barang bukti agar kejadian sebenarnya bisa terungkap. Tim Liputan, Kompas TV.